Saya Wahyu Irsyad. Saya bergabung menjadi aktor di Teater Payung Hitam. Saya akan berbagi pengalaman bagaimana Payung Hitam yang saya rasakan, yang saya alami, memberi semacam pengetahuan terhadap saya tentang ketubuhan itu sendiri. Ini semacam ilmu yang tidak akan pernah selesai dipelajari, karena saya sendiri dan teman-teman seangkatan saya di Payung Hitam ya mencoba untuk membaca dan mengenali 3 tahapan metode tubuh Payung Hitam, yaitu mengenal tubuh sendiri, mengenal tubuh orang lain, dan tubuh lingkungan. Yang pertama, soal mengenal tubuh sendiri. Pada beberapa momen saya sendiri mengalami dan mempraktekkan bagaimana saya tidak bicara selama 3 hari untuk membaca kembali dan merasakan dari sejak lama bagaimana mulut, artinya yang memproduksi kata-kata, mendominasi tubuh saya. Kemudian saya stop selama 3 hari 3 malam. Itu disarankan oleh Rahman Sabur untuk kemudian salah satu cara bagaimana masuk ke dalam proses mengenali itu ya salah satunya adalah melakukan atau mempraktekkan sesuatu yang tidak umum dilakukan oleh tubuh biasa sehari-hari. Salah satunya tidak bicara, baik dengan kata-kata ataupun dengan bahasa isyarat yang verbal, tidak. Dalam proses itu tentunya banyak godaan, banyak gejolak di dalam, karena memang harus secara normal kan memang harus berbicara dengan orang lain. Nah, gejolak ini ternyata bisa saya rasakan pada saat saya melakukan itu. Kemudian bagaimana mengasah indera-indera. Kami juga mencoba di dalam pelatihan kami, baik pelatihan itu di luar persiapan proses pertunjukan atau pada saat mempersiapkan pertunjukan, bagaimana kami berjalan memang tidak menggunakan mata. Terus saya juga pernah saya juga mempraktekkan bagaimana telinga ini tidak digunakan sebagai pusat pendengaran tubuh. Itu tidak hanya berpusat pada telinga, tapi tubuh itu sendiri. Persinggungan-persinggungan ini kita coba di ruang publik, dan juga kita coba di ruang yang sudah disiapkan, misalkan di ruangan yang di studio teater atau di ruang-ruang lain yang tidak disebut sebagai ruang publik. Kenapa harus di ruang publik? Karena ya itu tadi, kita mencoba melatih kepekaan tubuh terhadap situasi yang tidak terduga. Itu salah satunya, situasi yang tidak terduga maksudnya di luar tubuh, itu salah satunya ya harus tubuh bersinggungan dengan ruang-ruang publik yang setiap waktunya berubah. Terus bagaimana kami juga melakukan persinggungan antara tubuh dan lingkungan, ya misalnya kami mencoba masuk ke sawah, kami mencoba berbicara dengan alam, dengan pohon, dengan tanaman, pot bunga dan sekitarnya. Itu saya coba lakukan untuk kemudian merasakan apakah ada energi lain, peristiwa lain di dalam tubuh ketika
melakukan itu, dan itu bisa dirasakan. Artinya ini tidak bisa dibahas seperti apa merasakannya. Ini hanya tubuh yang tahu, hanya mampu merasakan jika dipraktekkan, dan kami melakukan itu. Terus dari peristiwa-peristiwa itu, peristiwa-peristiwa praktek tubuh di payung hitam di lab teater tubuh ini, dengan mempraktekkan tubuh, mengenal tubuh sendiri dan mengenal tubuh orang lain dan lingkungan, ini tentu kami terapkan ke dalam bentuk nomor-nomor pertunjukan yang payung hitam juga memberi fasilitas bagi kami aktornya, seperti di ruang festival teater tubuh. Jadi payung hitam itu punya ruang festival teater tubuh payung hitam, dan hasil laboratorium yang tadi saya sampaikan itu showcase-nya itu ya di situ. Mendengar bahwa ini tidak akan selesai, ya entah sampai kapan, karena proses pengenalan pada tubuh ini memang selalu bertambah, selalu tidak akan sampai pada oke, aku kenal, tidak akan. Ini akan selalu terus selalu mencari sampai kepada waktu yang aku juga tidak tahu kapan selesainya. Artinya ya, peristiwa tubuh setiap harinya, karena memang tubuh setiap harinya selalu bertambah pengetahuan dan kita harus secara sadar mengenali itu, maka setiap hari kita juga harus melakukan introspeksi, yaitu dengan menggunakan 3 metode itu tadi, yaitu tiga cara itu tadi, yaitu mengenali tubuh sendiri, orang lain, dan kita tidak bisa keluar dari situ. Rahman Sabur setiap perjumpaan dengan kami juga selalu menekankan bahwa spirit tradisi itu ya harus hadir di dalam tubuh saya, terutama karena memang saya punya background daerah, yaitu Madura, yang secara tradisi memang berbeda dengan tubuh-tubuh Tuban. Dan itu tidak hanya kepada saya, tapi juga kepada aktor-aktor yang lain. Bagaimana biografi tubuhnya itu menjadi kekayaan sana dari peristiwa tubuh yang bisa dikorek, yang bisa digali, dan itu diterapkan dieksplorasi di lab teater tubuh.